21. Bukan kita yang jawab, ada kedua narasumber yang sudah bergabung bersama kita. Sudah ada Prof. Zubairi Jurban, Ketua Satgas COVID-19 PBID, dan juga ada Dr. Diki Budiman, epidemiolog Griffith University Australia. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak, Assalamuallah warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Baik, saya mau ke Prof. Zubairi dulu. Prof, melihat ini kan WHO menyatakan sudah ada penurunan angka harian sekitar 16%. Kalau dari Prof sendiri melihatnya, apakah mungkin April 2021 ini benar-benar sudah tidak ada lagi COVID? Iya, jadi angka yang terakhir juga turun lagi 11%, kemudian angka kematian dunia turun 20%. Untuk Indonesia, sebelum menjawab pertanyaan ini, tanggal 15 Februari yang lalu kan sekitar 26%. Hari ini turun jumlah kasus positif per minggu itu dari 26% turun ke 20%. Jadi memang benar turun. Rumah sakit jumlah kasus yang dirawat juga turun lumayan banyak. Hampir di seluruh Indonesia, di Jakarta, di Bandung, di Jogja, di Solo, di Jawa Timur semuanya turun. Jadi memang cenderung turun benar. Namun kalau selesai April, ya enggak lah. Karena dunia ini yang baru selesai itu baru variola yang hapus dari dunia. Jadi kalau akan terkendali menurun banyak bulan April, ya. Atau kalau perkiraan Pak Doni Monardo 17 Agustus terkendali itu, ya terkendalinya masih mungkin. Namun kalau hapus ya enggak lah. Faktornya apa sih Prof? Kok bisa turun begitu ya? Maksudnya apa yang menjadi, apakah memang sebenarnya kitanya sudah tercipta herd immunity kah? Atau masyarakat ini sudah mulai disiplin begitu protokol kesehatan? Apa yang bikin turun? Atau jangan testing yang ini? Yang berkurang? Ya kombinasi dua-duanya. Artinya ya sebetulnya kan yang positif sekarang ini di seluruh dunia juga masih merupakan masih banyak yang tidak terdeteksi. Jadi kemungkinan herd immunity sebetulnya besar. Terus yang kedua memang udah mulai patuh. Yang ketiga kalau hasil dari vaksin, kalau untuk Amerika ya sedikit punya peran. Kalau Indonesia ya kan kita belum lama, jadi belum banyak mengurangi penurunan. Jadi faktor vaksinnya masih sedikit banget, di Amerika sedang, kalau di Israel ya lumayan. Oke. Artinya begini, kalau saya perlu luruskan begitu biar tidak jadi tafsir yang kemana-mana di publik, progres penurunan memang tampak, begitu ya Prof ya, Prof Zubairi, tapi akankah berakhir wallahu alam, begitu ya Prof? Wallahu alam, dan masker tetap harus wajib. Oke. Jangan berkerumun, siapapun tidak boleh berkerumun. Prof, tapi ini bukan tanda-tanda dalam arti gelombang kedua ya Prof, kan biasanya gelombang pertama tinggi, terus turun, baru kemudian tinggi lagi. Iya, dulu gelombang kedua, gelombang berikutnya akan muncul. Sekarang ini kan trennya jelas. Minggu pertama dari mulai Januari dibandingkan Februari itu turunnya banyak banget, sekitar 50%, itu amat signifikan. Kemudian Februari ke sekarang ini tanggal 25 Februari itu WHO juga mengeluarkan pernyataan per 23 Februari kemarin juga terus turun. Jadi si kecenderungannya terus turun, tentu saja bisa keliru, namun lihat trennya sih kelihatannya akan makin turun. Ya kita berharap juga begitu. Amin. Oke, amin, mudah-mudahan ya. Saya ingin dengar juga analisa ataupun juga informasi yang boleh kita serap juga dari negara sahabat ya di Australia melalui Dr. Diki Budiman. Usai jeda periwara berikut ya Dok ya. Kita nanti akan bergabung bersama Anda langsung dari Brisbane Australia. Kami akan kembali. Baik, kita langsung berbincang dengan Prof. Diki. Prof, kalau melihat kan di Indonesia tadi dikatakan oleh Dr. Zubairi memang sudah ada penurunan begitu ya. Kalau di Australia nampaknya lebih ketat daripada di Indonesia. Kalau Anda mencermatinya, apakah memang skala dunia begitu WHO menyatakan bahwa sudah ada penurunan sampai dengan 16%. Kemungkinan nanti Dr. Diki melihatnya akankah akan terus turun untuk dunia? Ya, sebetulnya gini Mbak Rati, ke Mas Fadil, Mas Arik. Kalau kita lihat di tren ya, data awal pandemi sampai sekarang,
di level global itu yang menjadi kontributor testing dunia yang signifikan tuh kawasan Amerika, kawasan Eropa, kemudian Asia Timur dan juga Asia Pasifik ya, terutama Amerika dan Eropa. Itu stabil ya dari awal pandemi ini dan luar biasa. Ya, testing Amerika tuh jutaan loh. Bahkan 6 bulan atau 4 bulan terakhir sebelum akhir tahun 2020 tuh bisa rata-rata di atas 1,5 juta, bahkan rata-rata hampir menyentuh 2 juta sehari ya, sehari itu, per hari itu. Nah itu stabil antara Amerika Eropa. Nah seiring dengan begitu kuatnya intervensi testing tracing mereka, ditambah saat ini seperti yang disampaikan Prof. Zubairi tadi bahwa Amerika salah satu yang vaksinasinya cukup baik ya selain Israel, itu mereka menurun kasusnya. Tapi testingnya tetap tinggi, jauh lebih tinggi dari Indonesia tentu. Walaupun jumlah penduduknya relatif tidak terlalu jauh juga sebetulnya kan. Nah itu artinya mereka akhirnya dalam kondisi atau level yang mulai terkendali. Sehingga otomatis saat ini testing mereka tuh di 500 ribuan. Jadi dalam mungkin sekitar 1 bulan kurang lah ya. Itu memang testing mereka turun sekali. Ya, 500 ribuan, jauh dari yang 2 jutaan itu. Termasuk Eropa. Nah inilah yang harus dicermati sangat sangat komprehensif ya, karena penurunan ini karena memang kontributornya juga sudah terkendali. Di sisi lain di data dunia ini juga data WHO. Saya juga agak kritik WHO ya, karena begini, ada beberapa kawasan wilayah atau negara di dunia ini yang stabil, bukan tinggi tapi stabil rendah, termasuk Indonesia. Indonesia itu cakupan 3T-nya tuh stabil rendah. Jadi dari awal pandemi sampai sekarang, kalau bicara kontribusi pada level global ya tidak signifikan. Indikator Indonesia. stabil Jadi, rendah tuh gimana Dokter Diki? Stabil rendah. Testingnya rendah. Testingnya rendah. Okay. Jadi dari dari skala beberapa penduduk, kepala dari daerah mengklaim mereka ini kok tinggi kok testing mereka gitu, seperti DKI Jakarta gitu kan. Kan ini terbantahkan dengan tes positivity rate kita Indonesia nasional sejak pandemi sampai sekarang belum pernah di bawah 10%, Mas Sarif, Mbak Rati. Belum pernah di bawah 10%. Artinya kalau tes positivity rate itu jauh di atas atau lebih dari 10%, pertama bahwa jumlah orang yang positif dan belum terdeteksi banyak ya. Kedua, bahwa cakupan testingnya rendah sekali. Ketiga, bahwa situasi pandeminya tidak terkendali. Jadi tiga ini terus terjadi gitu. Jadi maksud saya bahwa harus kita sangat-sangat berhati-hati melihat ini. Bukan berarti dunia ini tidak membaik, tapi di belahan lain, gitu, di beberapa belahan dunia lain. Dan untuk Indonesia tentu kita harus sangat-sangat lebih serius. Ya jangan sampai kita dalam posisi ranking terakhir ketika ini arahnya sudah membaik. Dan saya setuju seperti yang Pak Prof. Zubairi tadi sampaikan, kalau April itu ya tidak terlalu kuat argumentasi ilmiahnya ya. Untuk mengatakan berakhir. Betul. Oke, saya ke Prof. Zubairi lagi deh, Prof. Untuk menekankan publik atau masyarakat, Prof, agar mudah-mudahan ya kalau misalnya judul pagi ini tuh kita anggap cita-cita, kan tentu benar ya Prof, ya cita-citanya pengennya segera berakhir. Apa yang harus dikedepankan secara tegas dan penting secara utama? Iya, harus, artinya implementasi dari aturan-aturan itu memang harus konsisten, harus didisiplinkan dan harus adil berlaku untuk semua orang gitu ya. Kalau ya sekarang ini memang di kita turunnya belum sedrastis dari banyak negara lain, tapi ya cenderung turun lumayan. Jadi, namun kalau berkerumun dibiarkan, ya bahaya. Contohnya adalah beberapa hari yang lalu saya potret kondisi di KRL dari Jakarta ke Depok maupun dari Bekasi Cikarang ke Jakarta itu masih lumayan. Kemudian saya cross-check ke beberapa staf, beberapa pegawai, ternyata bahkan bis umum pun juga. Jadi kalau ada tanda tilang memang tidak diduduki, namun yang berdiri empet-empetan. Jadi itu
memang artinya kita harus lebih mendisiplinkan karena harapan yang bagus di banyak negara ini juga harus harus terjadi juga di Indonesia dengan lebih cepat. Sekarang ini Indonesia turun tapi lambat. Jadi poin untuk testing stabil rendah yang disampaikan Dr. Diki, apakah memang testing perlu ditingkatkan lagi, Prof. Zubairi? Kan tadinya saya juga heran kan Pak Menkes sudah bilang bahwa Presiden jangan kaget kalau misalnya akan banyak sekali yang positif karena tesnya akan jauh lebih banyak. Di awal-awal saya belum lihat, namun kemarin lumayan 50 ribuan, sedangkan terakhir hari ini masih di bawah 40 ribu lagi. Jadi kalau bisa di atas 50 ribu atau 100 ribu, atau kalau seperti tadi Pak Diki ngasih contoh di Amerika sekarang sampai 1 juta, 2 juta, bahkan 500 ribu sekarang ya. Ya sekarang di atas 300 ribu masih kita kita harus tingkatkan supaya nggak, artinya kalau kita konsekuen PPKM-nya juga harus didisiplinkan banget, kalau tesnya ditambah, kemudian kalau maskernya, ternyata kemarin misalnya dari tempat praktek saya nasihati pasien untuk olahraga, aku kecil dok, ya kan. Halo, Prof. halo. Baik, nampaknya ada kendala ya. Prof. Zubairi, suaranya agak-agak terputus. Terima kasih banyak Prof. Zubairi dan juga Dr. Diki sudah berbagi informasi pada pagi hari ini. Salam sehat selalu. Sehat selalu untuk Anda.